Hello, good morning. Hi everybody. Aduh, dingin. Hai, selamat datang kembali di duet siaran pagi. Selamat hari Senin, teman-teman semua. Maaf agak terlambat sedikit karena tadi itu eh uh, kedinginan. Keburu-buru mandi, terus kemudian ganti baju, terus lihat jam, wah udah jam 7. Jadi langsung buru-buru nyalain TikTok dan kemudian live ya. Selamat pagi semua teman-teman, geng duet dimanapun sekarang berada, yang menyaksikan lewat streaming live TikTok dan juga yang eh, mungkin mendengarkannya adalah siaran tunda lewat Spotify. Selamat datang kembali. Ini adalah edisi hari Senin. Hari ini tanggalnya adalah tanggal 28 Juni. Betul nggak? 28 atau 29 Juni ya? 28 atau 29 Juni. 29 Juni hari ini. Terus kemudian kita seperti biasa kembali lagi setiap Senin sampai dengan Jumat. Bentar ya, aku pakai krim-kriman dulu segala macam nih sebelum kita memulai hari. Hari ini soalnya harus datang pagi-pagi ke kantor. Jadi ya udah, aku hadir pagi hari ini sambil bersiap-siap. Iwet mau ke bank? Enggak mau ke bank. Pagi hari ini siap-siap aja. Pakai apa? Pakai apa ini namanya? Moisturizer. Lalu kemudian ada sunscreen, jangan lupa ya. Jadi semua harus dipersiapkan dengan baik dulu. Tumben nih, 5 menit Dave Hendrik belum hadir. Apakah Dave baik-baik aja? Apakah Dave oke-oke aja? Semoga dia baik-baik aja ya guys ya. Jadi kita bisa siaran pagi hari ini. Ada yang nanya, apakah kemarin nge-MC Harox? Kenapa ya? Kalau gue datang ke event tuh pasti pertanyaannya nge-MC. Enggak kak. Kalau Dave datang ke event, boleh ditanya, apakah Dave nge-MC? Bisa Dave nge-MC. Tapi kalau Iwat datang ke event itu belum tentu nge-MC gitu ya. Hai, selamat pagi. Hai, geng duet, happy Monday. Suara saya terdengar baik nggak, guys? Baik-baik aja. Kenapa emangnya? Baik ya? Nggak di kuping aku kecil gitu. Nggak apa-apa. Gedein suaranya. Udah mentok yang. Oh gitu. Anyway, selamat hari Senin, geng duet semuanya. Selamat datang di tanggal 29 Juni. Hari Senin ini kita kembali berbagi cerita bersama geng duet. Sudah 1,6, sudah 24.000 tap-tapnya. Jangan lupa sampai dengan jam 8 kita pengen 1 juta likes. Join our fans club. Kita akan berkomunikasi di kolom komentar. Teman-teman pasti udah ngeh ya. Udah kurang lebih semingguan ini Dave dan Iwet berusaha untuk ngobrol bareng-bareng sama geng duet sambil kita streaming 1 jam di TikTok gitu ya. Karena cuman bisa ngobrolnya di TikTok nih, kita cuman bisa ketemu sama geng duet sama-sama ya. Kan kalau di Spotify, di YouTube gitu kita nggak bisa ngobrol bareng-bareng toh. Jadi nanti kalau kita colek-colek jangan lupa kasih kabar ya di kolom komentar ya geng duet semuanya ya. Yang udah hadir pagi hari ini, gimana? Coba kita cek dulu, sehat-sehat semuanya, geng duet yang sudah bergabung pagi hari ini. Sehat, Wet? Alhamdulillah aman sejahtera pagi hari ini. Dave, Nice to know. sehat. Sehat sayang, sehat banget.
Alhamdulillah. Iya, Mujair Laut, Diandra Lila, sehat-sehat ya. Ini siapa nih yang lagi ngedengerin lagi di Transjakarta? Katanya lagi udah sumpel kupingnya supaya bisa ngedengerin. Yes. Nah, Arif sehat ya. Bramantio nanya tuh, nanti kita minta Iwet cerita High Rocks-nya kayak apa. Oh, oke. Suara Mas Iwet agak kecil sedikit, mungkin nanti kita minta digedein ya. Zia, selamat pagi sayang. Rinjani, alhamdulillah sehat-sehat. Yes. Wiwi, Musa, Sani. Oh, ada Kania. Kania tinggalnya di Busan. Hai Busan, selamat pagi dari Jakarta. Ada Om sebuah Iwet belum kabar. ngopi. Ada sebuah kabar. Tanya dong, apa kabarnya gitu? Apa toh? Jangan diam. Apa toh? Aku hari tanggal 1 tuh kapan, Bo? Ini kan sekarang 29, 30. Lusa. Iya. Lusa aku akan ke sebentar ya. Kenapa ya suaranya kecil ya? Sebentar ya. Kalau sekarang udah Nah. gede belum suaranya? Udah, oke. Aku hari Selasa ke Singapura. Sampai dengan tanggal 1, 2, 3, 4, tanggal 5 pagi. Jadi, untuk geng duet yang ada di Singapura, siap-siap. Kita boleh tuh jumpa di Singapura. Ya. Ada siaran apa enggak? Ada dong. Apakah akan ada ketemu sama geng duet? Boleh, tapi lari pagi. Aduh, di Singapura lari pagi enak ya. Iya kan? Ya kan? Kalau misalnya mau tuh geng duet, ayo kita ketemuan di Singapura. Aku akan landing itu tanggal 2 deh, bukan tanggal 1. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Tanggal 5 gue pulang. Jadi nanti kita kalau misalnya mau janjian, ayo gabung di WhatsApp channel Geng Duet untuk informasinya. Mau di mana ketemunya? Sebentar ya. Ini banyak yang bilang suara gue Yes. kecil. Sebentar. Oke, kamu sambil mencoba mencari tahu apa yang terjadi, aku akan say hi sama beberapa geng duet yang udah masuk di kolom komentar kita. Tauri di Bangkok. Good morning Bangkok, sawadikap. Gesture, hai. Kamu kerjanya di Menara BCA ya? Say hi to our friends geng duet di Menara BCA. Terus kita juga mau kirim doa sama support nih untuk Twili geng duet. Adiknya temenku pagi ini masuk IGD, sesak nafas, nggak sadarkan diri. Mohon doanya. Semoga ditangani dengan baik di rumah sakitnya, di IGD-nya. Semoga dapat ditangani ya. Sesak nafas dan nggak sadarkan diri itu agak mencemaskan pasti ya. Yes. Oh iya ya, ya Elah nanya, Glenda kemana ya? Oh iya loh, Glenda Siagian udah lama banget ya nggak kedengeran ya. Geng duet, ada yang dapat kabar nggak sih? Glenda tuh kemana ya? Oh iya bener loh. Dia biasanya selalu ada di kolom komen. Selain Lila tuh Glenda. Bahkan Glenda tuh suka bikin recap kan? Iya loh, Oh bener juga ya. Glenda kemana ya? Nanti kita coba DM ya, Ripin ya. Cek kabarnya Glenda tuh, is she okay? Dia udah pindah kota apa gimana sih? Iya. Masih kecil ya suara aku ya? Coba. Kalau aku pakai lagi. Maya pagi ini di Pematang Siantar ya. Mei, aduh kamu menggambarkan hari Senin banyak geng duet ya. Sehat om, tapi ngantuk. Memang ya Senin-Senin gini banyak yang harus jalan memaksa badannya untuk pergi kerja walaupun sebenarnya masih ngantuk. Salsen, kamu udah di gym, hebat banget. Takes a lot of commitment to be in the gym on a Monday morning, you know. Kamu nggak mau nanya aku ke Singapura ngapain? Iya, kamu ke Singapura dalam rangka apa nih yang? Jadi, aku ke Singapura sebenarnya kerja. Nah, cuman yang menarik adalah kerjaannya apa, ya kan? Kerjaannya itu adalah, jadi akan ada creative trade market di Singapura untuk produk-produk Indonesia. Nah, tempatnya itu akan dibuatnya adalah di Takashimaya. Oh lucu.
Iya kan? Lucu kan? Lucu ya. Lo Taka inget di gak sih mananya Takashimaya? di Nah, area mana? lo lo inget kan Takashimaya di bawah tuh ada yang kayak atrium gede yang suka ada tempat bazar? Di bawah situ, segede itu tempatnya nanti produk-produk Indonesia. Oh Nah, wow. brand-brand yang masuk ke situ apa aja? Ada Gelap Ruang Jiwa, ada Omah Etnik, ada Kala, ada satu lagi kemarin gue baru ketemu sama ownernya. Eh eh Tamili. Apa tuh produknya Jadi Tamili? Tamili ini produknya tas-tas gitu, dibuatnya dari sulaman benang wool. Terus kemudian ada, terus di kita dia nanya kayak Inacraft kali ya. Geng duet mah gampang aja, gampang aja kayak Inacraft kali ya. Iya boleh, boleh. Tapi kalau Inacraft kan biasanya produk-produknya tradisional gitu ya. Kalau ini tuh produk-produk creative market gitu, barang-barang puyeng gitu, geng, barang-barang puyeng gitu, barang-barang puyeng gitu. Nah, lanjut lagi, terus dia bikin kombinasi antara sulaman benang wool sama manik-manik. Bayangin ya, lu tas Chanel kan quilted gitu kan, kotak-kotak. Nah, tiap kotak itu disulam pakai benang wool, terus kemudian ada manik-maniknya. Jadi dia 3D. Bagus deh. Oh kayak ini ya, kayak dulu tuh gue kenal di Twitter Bakteria. Doha. Iya Bakteria Iya, kan brand Singapura. Doha lo pernah tahu nggak brand Jogja tahu, tahu. yang knitwear apa ya bilangnya? Iya, tapi kan kalau Doha itu kan knitted satu-satu gitu kan, satu Heeh, warna gitu heeh, kan. heeh, Kalau ini heeh. tuh warna-warni, lucu sekali, Doha. lucu sekali. Oh iya Lucu apa tadi banget. mereknya? Apa itu? Sebentar ya, Tamili. Sebentar, Tam. sebentar. Aduh, ih Sebentar. demen tuh Lucu gue sekali. sama yang Lucu, begitu-begitu lucu. tuh. Lucu banget. Sebentar. Namanya Sash. Banyak yang enggak tuh udah itu brand favorit aku kata Lila. Doa, iya Tam Doa. Tamili, betul. Tamili itu dia. Instagramnya tam underscore ili double L. Lucu Oh Tam banget. Ili. Iya, Say, iya. kata Kea, Tam Ili itu dari Depok. Benar. Dia warga Depok. Yang kalau misalnya dipuji, ownernya itu ditanya, dia omongin gini, ih bagus banget produk kamu. Aduh, masya Allah, terima kasih banyak ya Mas Iwet ya. Ini bikinnya gimana? Masya Allah, terima kasih banyak ya Mas Iwet ya. Ini tuh yang bikin perempuan-perempuan gini. Ih, kamu hebat banget. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Iwet. Semua diselipin dengan Masya Allah. Aduh Depok Pride ya Say, Depok Depok Pride. Pride. Bagus sekali. Nih gue kasih contoh ya. Akhirnya. Gue kasih contoh satu nih. Nih gue kasih lihat. Tuh. Bagus sekali loh, Dev. Oh gemes. Gebes ya. Ijonya ini tuh sulaman benang wool. Terus ininya tuh Oh manik-manik lucu. gitu, beads. Lucu kan? Love. Love kan? Love Yes. kan? Nah, warga Singapura di Geruduk ini nanti akan ada di Singapura. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. And get this, satu lagi. Indonesia juga akan pameran di Garden by the Bay, Bo. Di airport ya Garden by the Bay itu di mana sih, Bo? Garden by the Bay itu yang tanaman-tanaman itu yang di Singapura. Oh, yang tengah kotanya Singapura itu ya udah lama sekali loh gue nggak ke Singapura, Say. Iya. Nama eventnya apa? MASA, MASA. Di Marina, Garden by the Bay. Di Marina. Oh, masa kalau di Singapura masa kalau yang kemarin di lapangan Banteng tuh ya dalam rangka ulang tahun Jakarta semasa. Semasa, betul. Rame Saat sekali di situ. Ih, gila. Kemarin Jadi, hari Minggu siap, warga siap, Jakarta siap. pada pergi ke situ ya semasa itu. Itu juga ternyata kreasi. Ada satu teman gue kenal tuh sama kreatornya. Katanya itu juga Gunawan. dia juga. Iya, Gun. lo kenal? Iya, kenal. Katanya Mas Gun itu juga bikin semasa itu tuh dari kecil sampai akhirnya bisa event gede gini. Hebat tuh Mas Gun. Mas Gun, although I don't know you personally, tapi congratulations ya Mas Gun ya. Usaha dan bisnisnya keren banget. Itu sepatunya siapa yang bikin? Tam Ili itu. Iya, Tam Ili juga. 42 ada yang 42. Aku mau jadi mau jadi Harry Styles. Kalau Harry Styles pakai Lubotang, Dave Hendrik pakai Tam Ili aja. 42 Dari aja ya. Depok. 42 Beb. Langsung 42 ada yang Kukusan Beb, bikinin dong.
Warga Kukusan Pride, yes. Kukusan Unite. Harga berapa nih? Kita bicara harga berapa nih? Mohon maaf aja di dalam keadaan begini pengen tahu di bawah Cetiau atau di atas Cetiau? Di bawah Cetiau. Love, cocok. Ya, Cocok. Love kan, Depok Pride, yes. Yes, aduh cocok itu kalau dipakai tuh bunyi itu kacring gitu. Love it. Love. Jadi siap-siap tuh. Jadi sekali lagi ini emang akan jadi pameran unjuk giginya kreativitas Indonesia di Singapura tanggal 2 sampai 5. 2 sampai 5 Juli. Gitu. Yes, aku mau say hi sama geng duet nih, pemilik UMKM namanya Blush on Pink. Dia bilang gini, Om Dave, brand aku ikutan semasa, puji Tuhan, bagus banget jualannya. Blush on, I am genuinely happy ya, terutama buat semua nih geng duet. Rupanya banyak geng duet kita tuh yang usaha UMKM ya. Kita pegangan tangan sama-sama ya, saling dukung, saling support. Aku tuh nggak masalah kalau teman-teman komentar di postingan threads aku mempromosikan usahanya, I don't mind at all. Aku lebih menghargai yang promosi daripada yang minta-minta maaf. Karena kita nggak saling kenal, gimana kita bisa membuka hati menyalurkan apa-apa kalau kita nggak kenal. Jadi kalau untuk donasi mungkin harus kenalan dulu. Tapi kalau saling promosi di lapak masing-masing, feel free. Kita juga di duet happy-happy aja tahu kalau geng duet usahanya laku, ikut pameran, dagangannya banyak yang beli, kita ikut happy. The least we can do adalah bisa saling support sama-sama kan. Susah atau senang kita tanggung bareng-bareng. So best of luck also untuk UMKM brand owners yang akan partisipasi di bazar jualan di Singapura. Hopefully Tuhan jamah warga Singapura, jadi jualan kalian laku. Emang paling enak dodolan tuh pulang kosong ya say. Jadi dalam nama Yesus dodolannya payu kabeh. Ya, semua kopernya pulang ke Jakarta kosong dah gitu kan ya. So there we go. Lu tanggal 2 sampai tanggal 5 apa jadwal lo? Aduh, Web, aku tuh sebagai sosialita MC top tier wedding papan atas. Gue seneng begitu dibuka jadwalnya kosong. Udah di depannya aku tuh sebagai sosialita MC wedding top tier papan atas tanggal 2 sampai 5 gimana? Kosong. Tanggal 2, enggak, gue tuh tanggal 2 gue ada wawancara Sheila Majid, Andi Rianto. Tanggal 3 gue kosong, 4 kosong, 5 kosong, 6, selebihnya kosong. Tapi enggak aneh. Lu mau ngajak gue ke Singapura kan? Enggak, siapa bilang? Oh, Jangan ya ampun, GR. Sorry. Mahal tiket Singapura. Nggak deh. Gue mau nganterin ponakan gue ke Semarang nih. Gue mesti nyimpen duit. Jadi aduh good luck aja, gue iringi lu dengan doa deh geng duet ya. Posting deh, nanti kita repost ya brand-brand itu. Lu foto dong sama brand owner yang punya di ibu kota Jakarta gitu say. Gue udah tahu tuh. Dimulai dengan aduh gue tuh sebagai sosialita MC wedding top tier papan atas. Begitu dibuka tanggal 2 gue penuh. Tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah gitu ya geng duet tuh udah mulai kurang ajar loh di DM. Lucu tapi kurang ajar. Pada DM tuh gini, gimana nih top tier MC wedding papan atas? Hari ini kerja di mana? Gak kerja aku. Gimana katanya top tier kok nggak MC wedding? Gue gini, jahong. Om Dev, aku lihat Om Dev di lobi Kokas gini. Kok gak kerja MC top tier? Abis gereja. Habis gereja ibadah. Emang kalau lagi nggak punya kerjaan gini tuh panggilan ibadah khusyuk. Lu geng duet. Nih, tapi gue harus appreciate dulu geng duet ya. Nomor 1 adalah dengan DM ke Dave itu menurut gue menghibur ya. Itu menghibur. Lanjutkan ya geng duet ya. Lanjutkan. Cek terus jadwalnya Dave itu seperti apa, itu 1. Yang kedua, sekarang tuh udah mulai banyak yang kalau apa-apa tuh di post gitu. Dengerin di Spotify. Iya. Post ya. Seneng. Thank you ya. Makasih, happy banget. Terus ada lagi yang taruh di thread, ada yang taruh di thread gitu ya. Terus walaupun gue agak
kurang sukanya di bagian tetap kita tuh di bold and underline-nya komedi. Ingat, Iya. kita tuh motivasional dan inspiratif, Geng. Ya, Berat lah. motivasional. Bagian mana motivasinya, Bo? Gue itu apa tuh namanya, self proclaim MC wedding top tier. Tapi weekend gue nggak kerja. Bagian mana nggak komedinya? Kalau orang motivasional itu ya nggak perlu omong tapi omong. Lu tuh pernah search nama lu sendiri di thread nggak? Gue kemarin search nama gue sendiri. Terus udah gitu. Ada postingan yang udah lama di Benang Kusut itu ya. Gue sebutlah aplikasi itu Benang Kusut ya. Di Benang Kusut itu biar nggak kena ban pelanggaran. Di Benang Kusut itu ada yang ngeposting gini udah lama gitu. Kayaknya gue belum mainan di situ. Aduh, Tuhan ya Allah. Mohon maaf mau nanya gimana ceritanya Iwet Ramadan dan Dave Hendrik jadi motivational speaker. Lah kita nggak pernah bilang kita motivational speaker loh. Kaget. Buran. Lu kurang-kurangin kombucha lo deh, Bo. Dari Anita Hartono. Itu kayaknya kombucha tuh kayaknya penyebabnya. Bener. Kita tuh bukan motivational speaker. Aduh beban banget saya. Walaupun ngedengerin honor motivational speaker, gue pengen loh dapat honor 50 juta 30 menit gitu. Tapi aduh gue nggak bisa memotivasi orang, say. Gue bikin blunder hidup orang, gue jago dah. Terus apa namanya tadi ada yang bilang katanya ini bagus menurut gue. Komedi motivasi katanya gitu. Alirannya kita tuh komedi motivasi. Gini aja sih sebenarnya ya. Gue mah apa yang penting goalnya aja deh. Yang penting gue terkenalnya tercapai. Terserah deh mau arahnya dari jalur komedi, jalur motivasi, dari jalur kampung rambutan, dari jalur mana aja gue terima, Beb. Pokoknya tujuannya sama. Bersatu kita teguh. Beda-beda tujuan. Beda-beda cara. Yang penting satu tujuan. Gimana? Deal ya? Deal. Kita juga mesti mengucapkan nih selamat ulang tahun Dirgahayu Kota Jakarta 499 tahun. Sebenarnya tanggal 22 Juni tapi dirayakannya adalah Sabtu kemarin. Jadi tanggal 27 itu dibuatlah kenduri acara ya dengan panggung musik besar sekali di Bundaran HI untuk merayakan 499 tahun Jakarta. Terus kemudian hari Minggunya kan ada Semasak. Semasak tuh Sabtu Minggu kayaknya ya. Di lapangan Banteng, pokoknya gue lewat karena mau berkunjung ke rumah teman gue, penuh sekali warga Jakarta pada duduk-duduk di taman gitu. Terus abis itu kemarin juga ada event yang menurut gue juga luar biasa sekali. Indonesia finally can host an international sports event, High Rocks Indonesia. Keren. Nah, gue been meaning to give you a special spot nih pagi ini untuk berbagi apa hasil. Gue lihat tuh postingan lo, hasil pemandangan lo gitu ya. Aduh, aku mau kasih selamat dulu. Mungkin banyak teman-teman gue yang ikutan kompetisi High Rocks kemarin ya. Tapi pertama kali gue buka sosmed, pagi-pagi tuh gue ngeliat gambarnya Rory sama Fanny. Fanny kan dede-dedean gue di Spill the Tea tuh, Fanny Gasani ya. Fanny Gasani sayang kamu. Baik. Fanny itu emang hobi olahraga, Web. Emang kuat banget tuh perempuan. Fanny, I am so proud of you, Fanny. Kamu hebat banget, sayang. Trainingnya luar biasa. Salam buat suamimu ya. Kamu nggak akan mungkin sebagai istri bisa sekuat itu kalau nggak didukung suami. Jadi, sayang, mas suami, selamat ya, gitu. Kalau pilih kasih sih, kenapa dadanya Rory aja yang lu taruhin le mineral? Kenapa dadanya Fanny nggak lu taruhin juga? Balance dong. Kalau nggak boleh dada takut di blur, jidat kek, dengkul kek, balance. Mereka tuh teammate, bekerja barengan. Kalau mau endorse bareng, nggak boleh pilih-pilih. Giliran Rory aja mumbul-mumbul gitu lu taruhin, gitu kan? Tadi gue mau gini, Rory kok boleh buka baju? Oh, dadanya ada brand. Rory semangat sayang. Tuh, lo netizen Indonesia emang komentar dulu tapi nggak lo pikirin kenapanya. Nggak lo analisa kenapa dulu. Kenapa? Soalnya Fanny udah sama brand lain, Kak. Nggak bisa. Fanny, kamu hebat banget. Kamu juga di tap in brand. Aduh, happy sayang. Happy. Kuat-kuat ya atlet-atlet. Gampang. Sayang. Gampang banget. Gampang banget. Gampang aja.
Gue tuh masih suka bingung. Kalau zaman dulu kan tap in brand gitu harus bareng ya. Sekarang bisa ya beda-beda gitu ya. Bisa, nggak apa-apa. Zaman udah nggak berubah, masalah. nggak masalah. Atau tiap station beda brand gitu ya. Jadi Skier beda brand, nanti ganti brand lagi. Kelamaan ganti tato ya sayang, ada nggak finish. Orang ada selebriti yang bener-bener logo 1, 2, 3 berjejer. Wow. Ada, Oh. ada. Keren. Luar biasa. Tapi satu hal yang gue pelajarin dari Hyrox ya, ini sambil kita ngobrol di kolom komen. Karena kan kalau Senin tuh kita selalu ngobrol recapan weekend kan. Weekendnya Yes. ngapain aja. Monday mood. Monday mood. Lu sadar nggak? Di antara kita itu pasti ada satu di circle lo ya, ada pasti satu temen lo yang ikutan Hyrox. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kan? Iya, saking kemarin Sabtu itu event Hyrox ya, gue ngecek aplikasi Fitness First. Biasanya kan Sabtu ada kelas Hyrox di Fitness First manapun. Nggak ada. Ini nggak ada, Web. Nggak ada. Semua pada tanding semua pada tanding. Nah, itu yang kemudian menyebabkan si Hyrox ini jadi FYP. Karena semua orang itu pasti terkonek dengan salah satu dari si atlet Hyrox itu. Tapi menurut gue keren sekali loh, Bo. Satu ya, eventnya rapi sekali. Ruangannya dingin. Masa? Lah, kan orang-orang itu pada burning dong, Bo. Kalau misalnya ruangannya nggak Iya, dingin, iya. metiau mereka kan, is dead gitu kan. Terus abis itu, lo bayangin gini ya, Dev ya. Ini pelajaran gue nih dari si event Hyrox itu. Nanti lo jangan ngomong dulu, jangan sok-sok ngebahas ini. Lo kayak lagi event, temen lo nge-MC gitu ngomong, terus lo kayak lo ke penonton. Iya, nanti KitKat. iya. Bunyi ya, nanti Hyrox finisher bunyi ya biar kita sapa-sapa. Ih, gimana, Web? Kesel banget gue. Tadi nanya kan. Hyrox ya, Hyrox. Ayo cepet lanjut. Terus abis itu pesertanya lo tau nggak berapa? 2 hari. 1.000. Bo, 11.000. 11.000 peserta. Dan lo bayangin, 11.000 peserta, masing-masing peserta pasti bawa keluarga atau teman buat semangatin mereka. Jadi total di Nusantara International Convention Exhibition Center itu, apalah itu singkatannya, itu ada sekitar 30.000 orang di sana. Gede banget kan? Terus itu semua orang masuk ke situ harus bayar, Bo. Oh, beli tiket. Harus beli tiket. Nonton itu 245.000. Nonton loh. Mahal ya? Nonton tuh 245.000. Terus maksud gue gini ya, kayak ya tapi segmennya jadi kejaga ya, karena kan nggak bisa semua orang masuk kan. Terus udah gitu yang berikutnya adalah untuk ikutan kompetisi itu bayarnya 2 jutaan loh, Bo. Iya. Lo kebayang nggak berapa banyak income yang masuk? Belum brand sponsorship. Kemarin yang menarik perhatian gue tuh BYD, Bo. BYD keren deh. Mobil. exhibitionnya. Mobil. Mobil. Lo Ini yang bikin, ini KitKat ya. Ini yang bikin siapa sih, Wet? Orang bule, IO-nya bule, yang punya Hyrox-nya langsung, atau Indonesia punya franchise kayak bikin konser gitu? Gimana sih, Nek? Nah, kan gue kalau datang gitu pasti gue langsung ya intrusif ya, bertanya semua, gue tanya gitu, semua gue tanya karena gue tahu lo pasti akan nanya balik ke gue, harus punya jawaban kan ya. Harus. Ya, Nah, ini harus. tepat karena lu datang ke situ lu datang ke situ sebagai pengunjung. Kalau kemarin lu MC Alchemist sebagai MC, gua sampai gini, "Wet, gak usah ikut campur, lu tuh MC, nggak usah semua diurusin. Lu MC, lu harus bisa ngebedain lu jadi MC atau lu jadi bapak-bapak pekerja." Nah, lu datang Hyrox jadi bapak-bapak pekerja. Nah, cari tahu dah. Ya, jadi acara itu kan sebenarnya licensing, Bo. Oh, Lo kebayang kan, licensing itu kan juga mesti bayar. bayar. Nah, jadi dia itu kayak ada yang ngawasin dari Hyrox regional, kantornya di Hong Kong, tapi yang nyelenggarain orang Indonesia semuanya. Keren ya? Kenapa? Ada yang komentar gini, yang gaji UMR jangan ikut ya, sakit kuning ntar. Sakit kuning. Jangan. Yang UMR. Sakit. Yang UMR.
Yang UMR kayak kita tai chi aja di lapangan banteng sama ibu-ibu. Ada Zumba pakai lagu EDM jam 7 pagi. Cari saya. Sakit kuning anjir. Terus udah gitu yang nyelenggarain orang Indonesia, orang Indonesia. Nah tadi BYD, lo tau nggak activationnya BYD ngapain? Ini gue sampai gini keren. Narik mobil, Oh wow. Karena kan emang di salah satu stationnya Hyrox ada yang itu kan, pull slide itu kan, Sledge narik pull. beban. Iya, slide pull itu. Jadi dia narik mobil, Gila ya, keren banget. Terus ya, merchandise. Segala sesuatu yang ditempelin logo Hyrox abis ludes dibeli orang sampai antri-antri. Masa? Antri, antri merchandise abis. Gila ya. Hebat ya. Makanan kan di ICE itu ada food court kan, penuh sesak. Jadi Dan merchandise-nya mahal katanya ya. nggak murah. Keren. Tapi gue cuman mikir gini, gila ya, how much money yang terjadi di perputaran uang yang terjadi dalam satu event itu 2 hari. Dan nice, bukan ice, tapi nice pick 2. Nice pick 2. Jimmy bilang gini, merchandise baju cowoknya habis tak bersisa. Habis nggak bersisa. Iya, dan pesertanya banyak. Ada yang bilang ada yang datang dari Singapura jadi peserta, banyak kayaknya dari negara-negara internasional, negara tetangga kita banyak ya. Gue sesal nggak ngajak lo kemarin. Kenapa tuh? Karena lo pasti happy di situ. Iya, lu kalau kayak gitu-gitu tuh juga Lupa pagi-pagi Iya. soalnya, iya kan. Terus ada yang bego banget gue baca di Benang Kusut, di platform Benang Kusut. Platform Benang Kusut yang bilang gini, ke apa namanya, ke Hyrox Ina ikut kompetisi tengtong cross. Terus ke Hyrox Ina buka aplikasi centang ijo. Warga Benang Kusut tuh kusut bener emang pikirannya. itu gue tuh pas lagi mantengin sosial media gue gini, harusnya gue kepik ya, gue buka aplikasi di sana pasti rame banget tuh. Apalagi yang udah selesai gitu kan, aduh udah nggak ngerti deh mesti ngapain, kayaknya tembok juga dihajar beb. Itu kan kayaknya kita bisa buka booth. Bukan kalau mulut lo. Judul release tension ya kan, boothnya apa sih, release tension. Anjir. Jangan Jenis lupa usahanya. tap. Iya, jangan lupa tap. Kita punya KPI 1 juta likes. Di tap, geng. Di tap ya, di tap. Ini dari geng duet di sini coba ada nggak yang finisher Hyrox nih? Coba mana? Ya, Mana? coba. Tadi ada Indra bilang gini, tapi happy Kak dengan adanya event Hyrox ini, hotel aku di peak penuh gitu. Nah, selamat nih buat teman-teman yang usahanya kena imbas positif dari event Hyrox kemarin. Aku udah kebayang, kayak makanan sehat seputar peak itu udah pasti laku. Betul. Tempat makan, hotel, penginapan, katanya sampai ke BSD itu penginapan kena imbasnya. Ya, hebat banget. Jadi bagus nih kayaknya event-event gini memberikan apa ya, gejolak ya kepada perekonomian kita. Teman-teman yang pada usaha dodolan kena efeknya gitu ya. Puji Tuhan, ikut seneng. Betul sekali ya. Tadi ada yang bilang Wulan Supardi Gejolak. finisher Hyrox. Congrats ya Wulan, kamu hebat sekali. Kamu kuat sekali, luar biasa sekali. Terus ada lagi nggak tadi ya? Ada tadi. Salmon platter aku finisher ke Rocks Kak. Oh. Multiplier effects, iya betul itu ya namanya ya, multiplier effect ya. Betul. Tapi keren. Dan kan banyak yang nanya tuh Dave, apakah Hyrox ini akan menjadi cuman transport gitu ya? Transport itu kan olahraga yang cuman tren-trenan aja. Kalau feeling gue sih nggak kayaknya, karena ini tuh agak kayak maraton gue lihat. Gitu, karena satu euforianya gila banget. Jadi semua orang pengen nyoba. Ketika semua orang pengen nyoba kan, terus kemudian mereka latihan ya. Nah, latihan ini kan gymnya nggak bisa sembarangan kan kalau Hyrox. Yes.
harus ada personal training yang memang certified High Rocks. Terus kemudian gymnya juga harus yang certified High Rocks. Sehingga jadi orang tuh mau masuk tuh ada kayak, oh kok nggak bisa ya di sini? Aku berarti mesti harus begini, harus begitu gitu. Aksesnya Iya. nggak terlalu luas. Gitu. Yes, and pengalaman dari teman-teman gue yang nyobain training, ada beberapa teman-teman gue udah daftar nyobain training terus mundur karena sadar fisik mereka nggak siap ya. The conclusion of my friends are, yes, I'm just going to acknowledge the elephant in the room gitu. High rocks is an expensive sport. It's an expensive competition gitu. Ditimbang aja sesuai dengan kemampuan diri. Is it for you gitu? If it is for you, then you do it for a positive reason. Do it, enjoy it to the maximum, to the best of your capability gitu. Monggo, kita nggak akan jadi warga yang pahit gitu. Kok lu bisa ya menikmati dan mampu, kita enggak gitu. Gua nggak akan jadi salty gitu. Kalau lu mampu silahkan enjoy it gitu. I don't want to be salty. I'm happy for you. I will be cheering for you. Kalau kita nggak mampu ya jangan jadi judgmental terus. Kenapa begini, kenapa begitu terus maksain. Enggak. Ya learn to be happy. Karena multiplier efeknya itu baik loh gitu. Dan menurut gue ya Wet, above all else, lebih baik lu buang duit untuk sesuatu yang sifatnya positif gitu, olahraga. Kayak sebenarnya kan apa sih marathon finisher gitu ya, marathon finisher. It's also an expensive exercise, sports, competition gitu. Look, you collect the badge, it's expensive. Nggak semua orang loh bisa pergi ke Berlin, ke Sydney, kemana gitu. Gue duduk ya, inget gak yang jualan kolang-kaling tuh? Dia bilang dia tuh single mother. Karena dia tahu dia itu marathoners, olahraganya ekspensif, dia melakukan penyesuaian dalam hidupnya. Aku udah gak clubbing lagi, aku udah gak beli baju yang aneh-aneh, aku simpen duit aku untuk marathoners gitu. Mendingan lu buang duit di situ, maksudnya ya lu pilihlah gitu. Ada penyesuaian yang harus lu lakukan, tapi positif menurut gue. Ya kan, mendingan buang duit buat olahraga. Setuju gue, setuju. Sebentar, nanya dulu, suaranya udah aman belum sekarang? Tadi aku nggak pakai, aku udah copot earbuds aku, kayaknya ini low batt atau apa gue nggak tahu. Sekarang seperti apa nih gue copot akhirnya earbudsnya. Udah aman? Udah aman. Oke. Iya, sebenarnya dari biasa suara lo itu sekarang 60%, 50%. Kayaknya lupa charge. It happened to me too, lupa charge. Iya, digedein aja volumenya. Itu jadi cerita soal High Rocks kemarin weekend. Dan satu hal lagi ya, kenapa gue bilang kemarin itu segitu menyenangkannya dan kemudian kerasa energinya. Oh, lo tahu kan kalau orang olahraga itu energinya enak sekali. Itu tuh nular gitu, nepak ke lo semua. Jadi yang orang tuh keluar dari ruangan itu meskipun lo nggak ikutan High Rocks tuh semuanya senyum, happy, gak ada yang bete gitu. Keren. Seru. Iya. We make do ya, geng duet ya, paham kalau mungkin siaran hari ini nggak 100% bisa dinikmati. Ripin, kamu punya kerjaan tambahan ngingetin Iwet untuk nge-charge dia punya utensils dan kok utensils sih? Ini disebutnya apa sih, gadget ya? Gadget-gadgetan ya. Dinikmatin aja sebisanya ya geng duet ya hari ini. Mohon maaf kalau kurang-kurang berkenan gitu. Pengen tahu dong di kolom komentar, abis ini aku cerita weekend aku ngapain. Geng duet akhir pekannya Sabtu Minggu kemarin ngapain? What did you guys do? Yang nggak ikutan High Rocks, yang nggak ke Semasa, yang nggak merayakan HUT Jakarta. What did you guys do? I want to know. Oh kerja, masih pada kerja. Oh Sabtu Minggu pada kerja. Oh oke. Iya. Oh ada yang ke Semasa. Pacaran, belajar buat ujian. Kriwil jualan, oke. Oh diskusi pameran lukisan. Kamu seniman ya? Ramdan! Latihan buat maraton. Kamu mau maraton di mana lagi, Kinoy? Aduh, Kinoy. Ngomongin soal art, kita diundang ke Jogja, ke Art Jog. Sama siapa yang undang yang? Pemilik Art Jog. Siapa namanya? Aduh, hebat banget yang undang yang punya Art Jog. Namanya Ditya. Mas Ditya, aku senang loh sama Mbak. Mbak Ditya.
art jog juga menurut gue penting nih guys. Itu kan sebulan. Jadi disempetin nanti kalau misalnya ke Jogja untuk mampir juga ke art jog. Mm-mm. Ya. Lembur, astaga, iya. Ada geng duet yang kemarin laporan ke aku ke Omah Anglo, iya. Did you enjoy it? Banyak juga yang masih ketularan gini. Om Dev, aku masih kabita gara-gara nasi goreng yang dibahas Om Dev semingguan. Akhirnya yang weekend pada jalan-jalan cari nasi goreng kulineran sama pacarnya sama suaminya, lucu banget. Oke, nah ada dari weekend gue yang mau gue ceritain ke geng duet sekalian. Went to an exhibition. Menemani anak gadisku recital piano. Ada yang tuet mengikuti ajakan lo. Ajak anak-anak liburan ke Taman Mini Indonesia Indah. Mantap. Keren. Weekend ini Prambanan Jazz. Tuh. Gue punya temen Prambanan Jazz. Gue punya teman yang jatuh cintrong, say, di Prambanan Jazz Festival, say. Prambanan di Candi. Romantis. Soalnya pengalaman gue di Candi kan patah hati, say. Iya benar. Masih ada luka ya, masih ada PTSD dari candi-candian. Oh, bener. Apa cerita lo? Jadi, gue kenalan dengan seorang dokter. Dia itu dari Mahfa Klinik, namanya Dokter Adi. Ternyata Dokter Adi anak GPCC juga, gereja gue satu perguruan. Besok Sabtu gue ketemu dia, kenalan. Minggunya gue papasan sama dia di gereja, Dokter Adi namanya. Gue kenal dia dari Becky. Gue suka... apa dia? Dokter apa dia? Dokter... Ini dia disebutnya dokter apa ya? Jadi dokter dia ahli gizi. Jadi orang kesana tuh biasanya untuk kontrol dia punya berat badan, entah naikin atau nurunin. Oke, Dokter Adi. Di mana Dokter Adi ini prakteknya? Mahfa. Oh, Mahfa Klinik. Mahfa Klinik. Bintangnya apa Dokter Adi ini? Nggak nyampe ke bintang, cuy. Kaosnya Kos, sepatunya Loro Piana. Oh, udah. Jeansnya Nudi. Udah cek, kalau itu cepet. Cepet. Ya. Bintang belum ya? Bintang belum. Nanti Dokter Adi ini lulusan Universitas Airlangga dari Surabaya. Oh, Erlangga. Aslinya dari mana Dokter Adi? Surabaya. Surabaya. Jadi, Surabaya connection, yes. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Terus. Ya mana tahu, kita kan nggak pernah tahu, ya. Siapa tahu ternyata. Iya benar. Cerita lanjut, Dokter Adi terus. Yang gue suka tuh dari kalimatnya Dokter Adi gini, geng duet ada nggak sih yang perjalanan hidupnya itu sama kayak aku? Dalam arti gini, lo tuh struggling dengan menurunkan berat badan seumur hidup lo. Terus kadang-kadang kan buat kita yang gendut ya, buat kita yang rakus, sulit mengontrol appetite. Kita tuh kadang suka merasa gini gak sih geng duet? Gue tuh capek loh, diet melulu, kontrol makan melulu. Misalnya berat badan gue 78, aduh ini udah overweight banget. Lu diet, nurunin, 69. 69 naik 70, jadi 71, 72. Bablas lagi jadi 78, diet lagi gitu. Kadang-kadang kan kita suka merasa kelelahan ya. Gue bilang gitu ke Dokter Adi, dokter normal gak sih? Saya tuh all my life, perjalanan hidup gue tuh cuman berat badan naik, turunin. Beberapa bulan naik, bablas naik, turunin lagi. Nah Dokter Adi bilang gini, Dave, weight management is a lifetime journey. Temenin dong Dokter Adi, bilang gitu sama dia. Langsung gue ajak gereja bareng, seminggunya ketemu. Jangan cuman saran Dokter Adi, action plan-nya mana gitu, bilang Dokter Adi. Tenang. Kemarin udah dadahan sama nyokapnya. Minggu depan gue duduk bareng pasti. Gue mah masuknya halus dari keluarga aja, say. Dari keluarga. Merebut hati orang tua tuh udah jagonya gue. Tenang aja. Tenang, lu untuk urusan kayak gitu-gitu tuh tenang. Mama penganten ya. Iya, itu udah forte gue.
bersaing sama yang muda-muda gitu, gue nggak jago. Gue mau masuk dari yang tua, say. Oke. Colekan. Iya, jadi Gitu. lifetime journey ya menurut Dokter Adi ya. Iya, bener nggak gue gini? Aduh dokter, thank you for saying that. Dan dokter ini dulunya gemuk, wet. Oh gitu. Dulunya gembala di Anak Intan. Oh, Adi apa sih Instagramnya, coba dicek dulu. Gatekeeping nggak sih? Hah? Mau digeruduk. Heeh, heeh. Adi siapa ya? Bentar ya, biar nggak salah gitu. Adi, iya suara Iwet kecil sayang. Nah itu udah pinter deh. Adi Atma Gunawan, Tulisan Mita thank gimana? you. Oh, Adiatma Gunawan ya. Adi Atma Gunawan. Di private lo gue belum follow, gue follow duluan ah. Gila gue FOMO. Nanti gue udah bagi-bagi semua orang. Banyak loh teman gue yang follow dia, Liga, Becky. Liga lo ngapain follow Dokter Adi? Oh, ini Dokter Adi. Oh, Manis ya. loh, kok manis? Gimana sih? Banyak. Iya, bener nih tuh. Oh, oke, oke, oke. Intinya gue cerita ini ke geng duet adalah ternyata guys, weight management itu dua jenis ya. Ada yang berusaha mengontrol dari gemuk ke kurus, ada juga yang dari kurus pengen ke gemuk. Itu tuh it's a lifetime journey. Terus Dokter Adi tuh kasih tipsnya gini, wet. Makanya kita tuh punya angka psikologis 2 atau 3 kilo. Oh iya, dulu gembala, bener. Ada di Instagramnya. Ada. Lu udah follow langsung, dia udah bangun, udah langsung di approve. Cepet banget lu nyet. Gue langsung di approve nih. Gue belum. Dokter Adi, kenapa si Iwet udah di approve? Gue belum. Jangan gila. Oh iya. Oke, lanjut. Terus habis itu. Iya, jadi maksudnya gini, Dokter Adi tuh bilang gini, angka sehatnya tuh gini, masing-masing dari kita tuh harus punya 2 atau 3 kilo angka psikologis, wet. Misalnya, Mas Dave, kamu desired berat badannya berapa? 70, oke. Berarti angka psikologis Mas Dave itu 68. Olahraga, diet, jaga makan sampai 68. Kalau berat badan itu nggak akan mungkin konstan di satu angka. Misalnya kamu udah nyampe 68, kadang-kadang lu pulang liburan jadi 69, nggak apa-apa. Biarin aja. Nanti kadang-kadang banyak acara, banyak event, kurang tidur, naik 70, nggak apa-apa. Nah tapi itu udah naik 2 kilo tuh. Itu adalah warning. Kalau nyampe di 71, kamu udah harus mulai melakukan sesuatu. Mesti dibalikin lagi ke 68, 69. Nice ya? Iya. Jadi selalu ada angka buffer gitu ibarat kata ya. Iya, angka psikologis. Buffernya 2 atau 3 kilo. 2 atau 3 kilo kilo. masih oke ya. Tapi lewat dari 3 kilo balik lagi gitu ya. Kenapa itu penting? Kata Dokter Adi gini, karena biasanya secara psikologis, misalnya Mas Dev, kalau dari 68, Mas Dev nyampe di 72, pasti udah langsung gini, alah udahlah, bablasin aja lah, udah terlalu jauh, gue mau nurunin, udah bablasin, tau-tau 78, tau-tau 80. Oh gitu. Jadi satu pelajarannya adalah weight control atau weight management itu adalah lifetime journey. Ya, itu never ending story. Satu. Yang kedua, buffer dari angka normal lo gitu ya. Oh, bagus sih, bener. Jadi kalau misalnya naik 2 kilo gitu masih nggak apa-apa. Bisa jadi lo di stres, kurang tidur, banyak acara, kecapean, bisa kayak gitu ya. Karena badan kita ini bukan karung beras kan, Nek. Kita nggak bisa stabil di situ aja kan. Naik turun pasti ada. Kadang airnya naik, kadang fatnya naik, kadang visceral fatnya naik, kadang lu kurang tidur, gulanya tinggi, stuff like that, you know? So it's about embracing yourself. Gue tuh berat gue udah 77 sekarang, dari 83. Itu tahun kelahiran gue. 77 dari 83, hebat. Congratulations. Berat lo berapa, Dave? Sekarang? 70, wet. Oh, itu kelahiran kakak sepupu yang paling tua, Dave. Waktu diare gue 67 loh. Tapi diare 7 hari. Ingat. Gue
Nggak buffer, ya. Udah balik lagi sekarang ke 70 kan. Gue susul ke 70 nanti kalau gitu bisa. Bisa, lu pasti bisa. Iya. Gitu. Oke. Tapi lama banget loh gue nyampe ke 77 dari 83 itu. Iwet, gue tuh dari 78 dibantu oleh dokter-dokter di Medipro nyampe ke 70. Itu 6 bulan, Wet. Kalau lu nyari cepet, lu pesugihan aja, jangan nurunin berat badan. Kita nih udah hampir 50. Gak ada yang cepet. Bener. Gue itu mulai dari Oktober tahun lalu. Nyampe ke 77 itu baru sekarang. Bener-bener pelan-pelan gitu, pelan-pelan gue sampai gini. Ya Allah Tuhan, lama banget ya turunnya berat badan gitu. Puasa gitu, intermittent fasting, puasa. You do whatever you need to do. You do whatever you need to do. Caranya macam-macam. Banyak banget. Tapi you find the best solution for you. Terus Dan ya, gue tuh cuma mau bilang gini, kemarin akhir pekan sebelum kita sudahi ya, teman-teman sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa dinikmati 100%. Kita nggak akan paksain jam 8 walaupun tap-tapan yang belum nyampe, nggak apa-apa. Karena baterainya Iwet makin lama makin lemah, suara dia makin lama makin pelan. I know. Kita nikmatin aja sampai dengan jam 8 ya sayang ya. Mohon maaf kok untuk kurang-kurangnya hari ini. Gini, aku mau bilang gini, kemarin akhir pekan kemarin gue ketemu sama Michael sama Nuri. Karena Michael teman kita baru ulang tahun. Kita ketemu cuma setahun sekali kalau lagi perayaan ulang tahun. Terus ketika datang Nuri istrinya bilang gini, sorry ya terlambat, gue tuh lagi gak enak badan. Sakit apa Nur? Gue bilang gitu, GERD. Gue tuh gak pernah punya GERD loh. Dia udah 53. Tiba-tiba minggu kemarin gue serangan GERD. Setelah endoskopi baru ketahuan aku punya GERD. Terus I hug her gitu. Terus gue bisikin, aku minum obat nih, teler terus gitu kan. Gue ini, oh sama adik gue juga kalau minum GERD dikasih obat penenang dikit gitu. Terus gini, enggak ada obat penenang, obatnya racikan. Gue kan punya temen yang kesasar jadi makeup artist, tapi sebenarnya nalurinya pengen jadi dokter, namanya Doni Lim kan. Coba lihat kopi resep lo gitu, dilihat racikannya. Ini ada obat penenang. Gue gini, lo tahu-tahu aja obat penenang yang mana Don gitu. Terus gue peluk Nuri gitu, gue bilang gini, Nek, kata dokter adik gue, GERD itu juga pikiran. Terus dia gini, aduh Bo, banget Bo, gue tahu gue gini. Lo nggak perlu cerita sama gue, lo tahu apa yang menjadi beban pikiran lo. You don't need to share with me gitu. You know, hidup tanpa siapa sih Bo? Orang kaya mana, orang miskin mana yang hidup nggak punya pikiran? Ada aja salib hidup mah, bener nggak sih? Terus dia bilang gini, gue tuh sedihnya adalah dulu gue nggak punya GERD loh Dave gitu. Terus gue bilang gini, Bo, diterima aja. Kita tuh hidup, badan kita berubah. Dulu umur 20 lu nggak punya GERD, umur 30 nggak punya jantung, umur 40 nggak punya kolesterol. Sekarang punya. Sekarang tuh badan kita tuh pinter. Yang tadinya nggak ada sekarang jadi punya gitu. Tiba-tiba ada gitu. Iya kan? Dan emang adik-adik manis, emang bener yang semua orang bilang, umur 40 badan lo itu membayar semua apa yang lo lakukan di muda lo. Jadi gue bilang, ya udahlah Bo, ini tuh kita membayar semua yang kita lakukan masih muda. Iya ya Bo, menerima itu susah ember. Ya kan? mau ranahnya katanya komedi, tetap motivasi. Barusan tuh motivasi yang lo bawa. Iya, si Diki gini, Om Dev nggak punya jantung tuh serap. Iya, maksudnya nggak punya penyakit jantung, gitu, nggak punya penyakit jantung. Capek ya hidup tuh. Lah. Udah seru tiba-tiba capek ya mau hidup tuh. Ngomongin soal capek hidup ya, geng duet, nonton dong. Gue tuh baru jadi tamu di podcast. Udah Iwet nggak usah banyak ngomong, Dave aja yang bawel ngomong karena dia udah makin low tuh mic-nya dia. Gue tuh jadi tamu geng duet di podcast namanya Pip Talk. Nonton deh. Yang suka gue aja nonton. Kalau nggak suka daripada lo menghina dan mencela gue nggak butuh hinaan celaan lo. Nggak usah nonton. Iya, karena hinaan celaan lo nggak bayar listrik gue, say. Lu mau ngatain gue apa? Gue udah pernah dikata-katain. Lu nggak perlu ngasih tahu gue cong. Gue udah tahu dari lahir. Sorry, bentar. Satu, objektif lo kan mau ngajak orang nonton podcast itu, Pip Talk. Iya. Ya, ada di YouTube. Ngapa larinya kemana-mana?
Gue sebel soalnya tuh pada komentarnya gitu, baru sejam di-upload komentarnya gitu, Binotini, udah tahu, nggak usah diingetin, udah tahu. Makanya berarti geng, nonton, tinggalkan komentar yang positif ya di kolom komentarnya. Aduh Iwet lu pinter banget deh. Ya kan? Jadi supaya yang komentar-komentar negatif itu bisa tenggelam gitu. Emang zaman sekarang itu makin banyak tugas kita, geng, untuk menikmati konten di sosial media. Bukan cuman menikmati saja, tapi juga berinteraksi di dalamnya. Tinggalkan komentar, berikan komentar positif, berikan likes, berikan dukungan. Supaya apa? Supaya kerasa gitu bahwa itu adalah dukungan yang positif Iya. untuk kreatornya. Iya, ada yang komentar gini, nggak apa-apa Om Dev, kayak Nikita Mirzani makin dihujat makin beken. Niki mah mentalnya luar biasa, Bo. Mental gue nggak kayak Niki, Beb. Gue mah dihujat, gue takut. Bukan sedih ya, bukan sedih, Takut, bukan karena takut sama orangnya, gue takut gue nggak bisa kontrol diri, Bo. Gue tuh tampilannya aja Plaza Indonesia, aslinya tuh gue mentalnya masih STM, bawaannya pengen gelut. PGC yes, Pusat Grosir Cililitan. Anyway ya, di situ gue bilang gini, karena interviewernya namanya JJ. Lo tau nggak podcast ini tuh PH ini punya siapa, Wet? Yang siapa? Agus Leo. Oh, JJ itu siapa? Hostnya, podcasternya. Iya, bukan, maksud gue nama panjangnya. JJ. Bukan Kenny Jafar ya? JJ tuh. Wet, boleh nggak sih lu terima informasi gue apa adanya? Gue udah berasa bangga banget loh, gue datang ke situ, gue tanya, ini podcast, ini tuh under agency apa? PH-nya apa? Punya siapa ini? Agus Leo. Oh, Agus Leo. Gue gini, akhirnya nih ada pertanyaan gue yang mutu. Lo nanya lagi, JJ siap? JJ aja, Beb. Iya udah JJ. Kemarin Agus Leo Halim juga finisher High Rocks loh. Aduh, Agus Leo, lu tuh apa sih yang nggak bisa? Lu udah suami idaman, cakep, businessman, high rocks finisher. Tuhan Yesus tuh niat banget loh waktu nyiptain kamu, Agus. Oke, Semua lanjut. bisa loh. Terus abis itu Lu ketemu nggak tapi sama si Agus? ketemu. Tapi Hello. kuburan. Karena gue udah terlalu fokus, dia juga fokus kayaknya lagi ngejar mau race. No, oke. Terus gitu. Nah, di podcastnya JJ, gue lupa gue nanya apa ya. Gue tahu ketika gue ngomong itu kalau orang nggak siap bisa pikir gue belagu atau gue diserang. Gue bilang gini, Wet. Gue itu sekarang hidup udah nggak takut. Gue nggak takut mati. Gue lebih takut hidup. Gue bilang gitu karena menurut gue mati tuh enak loh. Mati tuh abis, semua problem hidup selesai. Tapi hidup itu jauh lebih menakutkan buat gue daripada mati. Kalau lu hidup, kalau hidup itu living takes a lot of risk and challenge. While dying, udah selesai, kita enak banget, indah banget. Gue sih yakin gue masuk surga, itu udah jaminan dari Tuhan gue. Jadi, beautiful. Lah kalau hidup, tantangannya banyak banget, lebih menakutkan hidup. Jadi kan tadi lu bilang capek ya hidup, yes, capek. Tapi itu kan surganya kita di dunia ini ya. Iya sih, bener juga. Gue capek loh, gue tuh ingat masa-masa gue di diskotik nih ngobrol sama lu pagi ini. Gue makin lama makin deket sama speaker gitu kayak, iya lo Wet, kayak di speaker lagunya apa sih nih? Gitu lagunya apa? Capek ada aja botak tantangan lu tiap pagi gue tuh di siaran. Beneran, semalam tuh gue berdoa loh. Semalam tuh gue ada lawatan Roh Kudus di gereja. Gue tuh berkenalan dengan Dave Hendrik kecil, Dave Hendrik remaja, dan gue berdamai dengan mereka. Jadi semalam pas mau tidur, gue tuh berdoa gini, aduh mumpung lawatan Roh Kudus masih ada gue ini, Tuhan Yesus, pekerjaan aku nggak banyak, besok pagi siaran aku tolong berkati agar semua lancar. Nyala, dia lupa ngecharge loh Tuhan. Duh, gue mah capek dah. Ada aja. Dia siarannya nggak lupa, ngecharge-nya lupa. Jam 7-nya dia on time. Gadgetnya nggak di-charge. Gue tuh harus apa?
Selain gue mesti ngingetin dia bangun pagi, nambah nih kerjaan gue mesti ngingetin dia kontak emak bapaknya, gue mesti ingetin dia bayar pajak, gue mesti ingetin dia ngecharge juga, gue disantuni, dinafkahi, enggak, banyak banget yang mesti gue kerjain. Giliran dia pergi ke acara Elvi, bukan gue yang diajak. Cetek banget, cuman acara LP, cuma. Giliran dia pergi sama si Bu Nadia tuh yang punya kantor. Mungkin Bu Nadia lagi gatel pengen belanjain. Dia nggak inget gue. Yang ngingetin ini. Dia pergi High Rocks tuh ngelihat lelaki pada buka baju. Bukan gue diajak. Dia ngelihat Rory Asyari nggak pakai kaos, gue kayak diajak. Gue mau lo nempelin tato di dadanya si Rory. Melanie juga finisher Harrox loh. Melanie loh. Bo, denger gue, Bo. Melanie juga finisher Hyrox loh. Melanie Ricardo. Selamat ya Mel, lu membuktikan semakin berumur lu semakin kuat. Gue tuh bangga sama lo karena menurut gue lu itu salah satu perempuan. Lu dengar gue nggak? Lu salah satu perempuan yang punya mental baja. Tujuan lu kuat. Lu tuh gigih. Dengar nggak? Halo? Suara gue pelan, bukan berarti gue nggak dengar. Beda arah. Nah, gue gini. Makanya gue pikir, kenapa dia dari tadi makin hari makin deket ke speaker. Suara lu makin lama makin sayu, Pue Tandri. Oke, kita sudahi perbincangan pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ya, 1 juta likes tercapai. Besok janji bahwa ini akan di-charge. Ya, ini kondisinya akan hijau besok pagi. Supaya suaranya jelas terdengar. Oke, geng duet untuk hari Seninnya. Terima kasih banyak. Have a beautiful Monday. Now, turn off your phone, get off your phone, and start living. See you tomorrow, everybody.